Good news Indonesia guys, sebentar lagi kita bakal punya perusahaan investasi kelas dunia sama seperti Temasek yang dimiliki oleh Singapura. Teman-teman tahu nggak, Indonesia lagi memiliki cita-cita nih, sedang menggadang-gadang nih di era pemerintahan presiden yang baru, Presiden Prabowo. Beliau itu mencanangkan bahwa Indonesia perlu punya sebuah lembaga perusahaan investasi yang bonafit kelas dunia berstandar internasional yang bisa menandingi perusahaan investasi milik negara Singapura yang bernama Temasek. Buat lulu yang belum pada tahu Temasek itu apa begitu besarnya Temasek. Contohnya ini, kalau di rumah lu pakai kartu Halo dari Telkomsel, lu tahu pemegang sahamnya siapa Telkomsel? Ya, salah satu yang paling besar adalah Temasek Singapura. Jadi sedemikian hebatnya nih gurita jaringan tangannya Temasek, dia berinvestasi di begitu banyak negara. Bukan hanya di Eropa, di Amerika, bahkan udah sampai ke Afrika dan Timur Tengah. Nah buat teman-teman yang penasaran gimana sih Temasek versi Indonesia, yuk jangan di skip videonya and let's check this out. Jadi teman-teman, kemarin media-media asing itu banyak yang kaget dan syok ya. Kaget. Ketika Presiden Prabowo bilang bahwa mereka mau bikin sebuah perusahaan investasi baru yang mirip punyanya Singapura. Nah perusahaan Indonesia ini akan diberi nama Danantara alias apa? Daya Anagata Nusantara. Intinya adalah ini perusahaan pengelolaan dana milik pemerintah Indonesia yang gunanya melakukan investasi-investasi di dalam maupun luar negeri harapannya, dan semuanya dilakukan dengan kredibel, transparan, dan akuntabel. Nah lembaga Danantara ini nantinya akan mengelola ya semua aset pemerintah yang sudah dipisahkan ya. Jadi nggak lagi campur dengan aset daerah, dengan aset kementerian, atau aset lembaga-lembaga. Jadi khusus aset pemerintah ya yang sudah dipisahkan nanti akan dikelola oleh perusahaan ini. Tetapi ya tentunya untuk membuat perusahaan baru Danantara ini perlu ada regulasi baru. Perlu ada perubahan ya terkait undang-undang badan usaha milik negara dan undang-undang mengenai penanaman modal juga. Nah anyway guys, apa yang bikin berita ini seksi? Apa yang bikin banyak media asing itu kaget? Karena idenya dan langsung di-mention juga di situ bahwa ini idenya adalah untuk meng-copy paste atau bahkan menandingi Temasek versi Singapura. Nah kemudian lo harus bertanya dong, emang apa sih hebatnya Temasek? Temasek itu apa sih guys? So kita bahas itu guys. Jadi teman-teman, Temasek atau Temasek Holdings Private Limited itu adalah perusahaan BUMN-nya Singapura yang bergerak di bidang investasi. Ini perusahaan udah berdiri sejak tahun 1974 pada bulan Juni tanggal 25. Nah perusahaan Temasek ini di tahun 2024 sudah memiliki nilai portofolio yang setara dengan 4,5 kuadriliun rupiah alias 4.520 triliun rupiah. Jadi lu bayangin nih, aset yang dikelola perusahaan ini itu udah mirip dengan APBN Indonesia guys. Begitu besarnya perusahaan ini sampai kemudian dia memiliki kantor cabang di banyak negara. Tentu kantor pusatnya ada di Singapura di Orchard Road, tetapi negara-negara lain seperti Beijing, Brussels, Hanoi, London, Meksiko, New York, Paris, Shanghai, begitu banyak negara-negara dengan kota-kota besar yang memiliki kantor cabang Temasek. Dan begitu hebatnya Temasek ya, dia itu buka kantor selain di banyak negara, di banyak kota-kota besar dunia, tapi dia nggak buka di Indonesia. Tapi bukan artinya dia nggak invest di Indonesia. Teman-teman tahu, tadi gue udah sebut Telkomsel, ada lagi perusahaan yang diinvest oleh Temasek dan lu mungkin tahu namanya, yaitu Grab, Gojek, dan Tokopedia. Nah, kok cuma itu doang Pak? Apakah Temasek sekecil itu? Enggak, tadi kan gue udah bilang, dia kelola dananya sekarang nilainya aja udah 4,5 kuadriliun. Ini lebih besar dibanding Bank BCA. Bank BCA nilainya masih di bawah 2 kuadriliun kalau gue gak salah. So, teman-teman perusahaan apa lagi sih yang dimiliki oleh Temasek? Kamu pernah dengar BlackRock? Itu ada duit Temasek di situ. Kamu pernah dengar Singapore Airlines? Kamu tahu Standard Charter? Kamu tahu Mastercard? Kamu tahu Visa? Kamu tahu yang namanya Tencent yang bikin aplikasi main game online itu yang ada PUBG-nya? Itu punya Temasek juga. Bahkan Alibaba, ya itu juga punya Temasek. Dan bukan cuma itu aja guys. Ada begitu banyak lagi, lu bisa lihat di layar di depan ini, begitu banyak nama-nama yang berhubungan dengan Temasek. Mungkin lu tahu yang namanya Bayer, asuransi AIA. Lu tahu Bank DBS, ya itu semua ada sahamnya si Temasek di situ.
Dan itu cuma sebagian kecil, dan inilah membuktikan begitu pintarnya ya Singapura membuat sebuah BUMN yang kredibel dan memiliki aset luar biasa besar di mana-mana. Mereka sudah menjadi pemain global guys. Beda dengan misalkan lu ngomong tuh Bank Mandiri, Bank BRI. Apakah mereka sudah jadi pemain global? Di Indonesia gayanya sok keren. Tapi kalau lu pergi mengesot dikit aja lah. Lu pergi ke Vietnam. Lu pergi ke Papua Nugini. Lu pergi ke Amerika Serikat, coba lu tanya sama orang di Amerika Serikat, lu tahu nggak Bank Mandiri? Mereka nggak bakal tahu. Tapi Temasek ini udah sebagian hebatnya dari sebuah negara kecil Singapura bisa menjadi perusahaan keuangan finansial yang paling bonafit di Asia Tenggara. Bahkan perusahaan Temasek ini ya, BUMN loh nih, jarang-jarang ya BUMN itu yang bagus ya. Tapi di Singapura banyak BUMN yang bagus dan Temasek ini udah sering banget mendapatkan penghargaan sebagai salah satu SWF alias Sovereign Wealth Fund terbaik di Asia. Nah kalau teman-teman penasaran gimana sih awalnya Temasek kok bisa lahir, ternyata itu akibat tangan dingin guys, Lee Kuan Yew. Orang yang sangat brilian, jenius, dan berintegritas dalam membangun perekonomian Singapura. Beliau itu udah punya ide bahwa Singapura gak bisa hidup dari bisnis bercocok tanam guys. Macul-macul keluar singkong, gak bisa hidup bangsa Singapura dari situ. Jadi dia berpikir bagaimana caranya kita punya perusahaan kelas dunia yang bisa menghidupi rakyat Singapura. Jadi ketika awal tahun 1960-an pemerintah Singapura itu banyak membeli perusahaan lokal guys. Sektor produksi, pembuatan kapal, dan buat Lee Kuan Yew sendiri bisa jadi nggak bagus nih sektor-sektor yang berhubungan dengan manufacturing ini. Disinilah dia punya ide buat cuan dari sektor jasa alias jasa finansial dan investasi. Disitulah dia mendirikan Temasek. Tujuannya apa? Supaya pemerintah sebagai pemilik dan pemegang saham tidak bercampur tugasnya sebagai pembuat kebijakan dan regulator pasar. Jadi di sini punya ide yang sangat bagus ya. Dia nggak mau pemain bolanya negara yang main bola, yang bertanding juga. Wasitnya juga negara, yang bikin regulasi UEFA-nya atau FA-nya itu juga sama-sama negara. Jadi ini dia benar-benar pengen memisahkan dan pengen bikin sebuah perusahaan yang profesional. Betul-betul tidak ada unsur yang berhubungan dengan regulator atau politik di sana. Pinter sih menurut gua. Halo guys, BENIX Investor Summit 2024 akan kembali datang nih guys. Sekarang acaranya diadakan di Bali, di Sofitel, di tanggal 30 November dan 1 Desember. Jadi 2 hari berturut-turut, hari Sabtu dan Minggu di akhir bulan November. Nah buat teman-teman segera daftar. Karena apa? Kita memberikan diskon 30% sampai dengan 3 November ini. Jadi buat teman-teman yang daftar sebelum tanggal 3 November, kamu bisa dapat diskon 30%. Ada ekstra diskon loh, up to 50% untuk member BIG dan alumni SSB dan BIS sebelumnya. So, inilah yang akan kita bahas di BENIX Investor Summit 2024 dengan fokus membahas dan mengkaji ya sektor-sektor yang mempotensial dan berhubungan dengan programnya Pak Prabowo. Ada satu lagi bonus berhubungan dengan ekonomi hijau. Nilainya juga nggak main-main karena Indonesia di belakang layar sudah menerima duit triliunan dari institusi Bank Dunia, institusi Asian Development Bank, dan institusi-institusi finansial internasional lainnya. Dan ini akan membawa ya begitu banyak investment yang berhubungan dengan energi hijau. So buat teman-teman tunggu apa lagi, yuk segera daftar di BENIX Investor Summit 2024. Sampai ketemu di sana. Ingat ya pesertanya dibatasi hanya 50 orang saja. Dan ini ya testimoni dari peserta BIS yang tahun-tahun lalu. Pak BENIX ini ada view baru buat saya untuk melihat suatu saham itu seperti apa. Nah, dari itu saya berminat sekali untuk menjadi real investor yang selama ini kadang-kadang investor kecelakaan. You know kan, nyangkut. Saya jadi tahu kenapa saya harus ngikutin seminar ini, karena kalau dari YouTube dia hanya sepenggal-sepenggal, tapi kalau ngikutin ini kita lebih dalam lagi, kita tahu saham apa yang kita pick. Setelah gue ikut BENIX Summit 2023, gue puas banget, apalagi di sesi terakhir itu detail banget penjelasannya dari segi laporan keuangan, alasannya, momentumnya semua ada clear. Jadi buat teman-teman yang belum ikut, gue saranin ikut sih next time sih, karena ini benar-benar membantu banget buat teman-teman multi-bagger. Oke? Selama di sini mendapatkan banyak pencerahan. Biasanya saya dimainin sama saham, ya insya Allah habis ini saya mainin saham, ya kan? Bedanya sama YouTube, di sini kita bisa dengan bebas tanya Pak BENIX, Pak BENIX tanpa mungkin ada halangan, ada sensor.
ya jauh lebih enak lah daripada di YouTube. Kita juga nulis komen belum tentu dibales, ya kan? Ya itu untuk perasaan saya sendiri mengikuti seminar ini saya sangat puas. Semoga seminar ini diadakan mungkin setahun 4 kali, saya juga rela. So buruan segera daftarkan dirimu di nomor yang di bawah ini. Sampai ketemu di Bali. Dan sepanjang tahun 1974 hingga akhir tahun 1990, Temasek beroperasi sebagai perusahaan investasi induk yang sifatnya pasif. Tugasnya hanya mengawasi dan memantau berbagai perusahaan di bawahnya yang saat itu semuanya berada di Singapura. Nah, sebagian besar anak perusahaannya berkembang menjadi perusahaan terkemuka di Singapura, guys. Contohnya Neptune Orion Lines, Singapore Technologies Engineering, Keppel Corporation, Sembcorp Industries, dan PSA International. Dan sebagai bukti ya kesuksesan perusahaan-perusahaan yang diinvest oleh Temasek ini, menurut data pemerintah di tahun 2002 aja, hampir 13% pendapatan domestik bruto Singapura sumbernya dari perusahaan ini. Nah, by the way guys, sebenarnya pemerintah Indonesia di eranya Pak Presiden Jokowi itu juga udah punya yang namanya SWF, Sovereign Wealth Fund, yang dikasih nama Indonesia Investment Authority alias INA. Tapi ya mungkin lu gak pernah dengar gitu loh, karena dia memang gak sebesar dan secanggih yang namanya Temasek. Tetapi portofolio investasinya itu sangat besar. Contohnya dia invest di Belawan New Container Terminal, BNCT. Lu tahu ada tol Trans Sumatera, Medan Binjai, Bakauheni Terbanggi, itu juga ada INA di sana. Lalu PG, Pertamina Geothermal Energy yang udah jadi TBK nih, itu juga ada di sana INA. Lalu jalan tol lagi nih, Trans Jawa, Kanci Pejagan, Pejagan Pemalang, itu ada SWF-nya Indonesia. Mitratel, Daya Mitra Telekomunikasi TBK, itu ada juga. Traveloka, dan lain sebagainya. Jadi kalau dibilang Indonesia udah punya SWF apa atau belum, sebenarnya udah. Tetapi sayangnya ya sifatnya masih lokal ya. Jadi atau orang bilang tarkam lah, tarikan kampung, kelasnya di dalam negeri doang. Beda dengan yang namanya Temasek yang mencari peluang itu sampai ke pelosok bumi. Ke Shenzhen, ke London, ke San Francisco, dan lain sebagainya. Makanya banyak perusahaan startup global juga itu yang dibeli sahamnya oleh si Temasek ini. Nah, INA versi Indonesia atau SWF-nya Indonesia ini, itu total investasi yang udah dikucurkan tuh hampir 50 triliun. Jadi nilainya sangat jauh lah kalau dibandingkan dengan Temasek yang udah berdiri sejak tahun 70-an itu, mengelola dana 4.500 triliun, lu bayangin. 4.500 triliun versus SWF Indonesia yang cuma 50 triliun. Dan kita juga nggak tahu profit apa enggak yang versi Indonesia ini. Jadi kalau dibilang Indonesia belum punya SWF, belum punya pemikiran yang maju, enggak juga. Kita udah ada SWF sendiri yang namanya INA itu, tetapi ya sifatnya skalanya pun masih kecil dan masih sifatnya lokal. Nah, menurut kalian perlu nggak Indonesia bikin SWF yang benar-benar berorientasi global, menguasai dunia seperti Temasek Singapura? Sudah perlu, sudah penting, dan harus kita jalankan atau tidak guys? Punya perusahaan SWF, Sovereign Wealth Fund atau pengelola dana pemerintah ini yang levelnya begitu besar. Kenapa ini jadi pertanyaan? Karena ya memang kita lihat sukses story-nya ada di Temasek di Singapura, tetapi negara tetangga kita juga ada yang double. Kalau lu lihat yang namanya 1MDB, kita pernah bikin videonya, bukannya berhasil tapi malah nyungsep. Jadi memang ada use case yang berhasil, ada use case yang gagal. Sebetulnya kayak Malaysia sendiri ada banyak sih perusahaan SWF milik negara Malaysia. Jadi menurut kalian guys, lu setuju gak sih dengan programnya Presiden Prabowo bahwa Indonesia perlu bikin lembaga investasi yang punya mindset global, menguasai dunia internasional seperti Temasek Singapura? Itu sukses story. Big questionnya nih guys. Menurut kalian Indonesia sudah perlu atau belum punya perusahaan investasi dengan dana yang sedemikian besar di level dunia? Yang kedua, menurut kalian kalau kita bikin seperti itu, ujung-ujungnya SWF versi Indonesia ini bakal jadi Temasek atau bakal jadi 1MDB kalau jadi kita laksanakan? Yuk, kalian segera tulis komentar kalian di bawah ini. Menurut kalian Indonesia sudah perlu atau belum? Dan ada kemungkinan gak sih SWF kita sukses besar seperti Temasek atau nyungsep besar seperti 1MDB? Segera berikan komentarmu di bawah ini ya, ditunggu loh. Semoga video ini bermanfaat, salam sehat, salam cuan, bye-bye. Oke, mantap.